Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada para customer yang tahun ini alhamdulillah ada atau beberapa yang reorder yang tahun sebelumnya telah melakukan pembelian aplikasi, dan ini menjadi kebahagiaan bagi kami, yang itu artinya aplikasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan pengguna, dan semoga tentunya akan lebih bisa bermanfaat dan memudahkan para pengelola keuangan sekolah. Dan yang terutama adalah bagaimana membentuk sebuah sistem yang baik dalam pengelolaan keuangan sekolah sehingga sesuai dengan akuntansi yang lebih baiknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk berpindah tahun pelajaran nih. Karena ini banyak pertanyaan terutama bagi pengguna baru yang tahun kemarin sudah menggunakan dan sekarang akan berpindah ke tahun pelajaran 2021-2022. Yang perlu diketahui bahwasanya aplikasi ini adalah multi tahun, jadi data-data yang ada di tahun-tahun sebelumnya itu akan tetap ada dan tidak hilang, dan datanya terpisah antar tahun meskipun aplikasinya ada dalam satu aplikasi. Nah, untuk memindahkan atau men-setting tahun pelajaran, sebenarnya hanya tinggal pilih tahun pelajaran ketika kita akan login. Nah, di sini bisa kita pilih tahunnya. Nah, terus bagaimana untuk mengelola di awal tahun 2021, 2022, sementara tahun kemarin atau tahun sebelumnya sudah kita ada datanya atau perekaman. Nah, langkah yang pertama untuk misalnya untuk ini saya login dulu ke tahun yang lalu, misalnya 2021. Nah, ini misalnya sudah ada data siswanya, sudah ada tanggungannya dan ada kekurangannya. Nah, bagaimana kita agar tidak terlalu lama mengambil data siswa ini ke tahun yang baru, yaitu 2021-2022. Yang perlu dicermati, kita login tahun berapa. Di sini ada kita sedang login di tahun ini. Ini yang perlu kita cermati. Nah, ini kita akan coba login ke tahun 2122. Kita login dulu. Kita login lagi dengan user dan password yang sudah kita buat. Kemudian pilih tahunnya 2122. Nah, ini datanya masih kosong karena memang kita belum melakukan pensettingan di tahun pelajaran yang baru ini. Ya. Langkah yang pertama untuk pengelolaan di tahun yang baru, yang pertama kita perlu atur kembali nama-nama pembayaran. Kalau nama paralel atau kelas ini sudah akan sama dengan tahun sebelumnya, tapi nama pembayaran ini yang bisa kita ubah. Misalnya kita berbeda dengan tahun yang lalu pun tidak masalah. Nah, ini masih kosong. Nah, misalnya ternyata nama-nama pembayarannya itu sama dengan tahun lalu, kita bisa copy saja yang tahun lalu. Nah, ini misalnya copy, ini centang semua, saya copy data terpilih. Nah, sehingga kita sudah punya nama-nama di tahun yang baru ini. Kemudian yang kedua adalah merekam data siswa. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita mau seperti tahun lalu, yaitu dengan mengelola di Excel dulu baru upload, ini sama. Cuma apabila kita ingin mengambil data siswa yang masih aktif ke jenjang berikutnya, kita bisa lakukan impor. Kita impor siswa tahun lalu dari menu utility, kemudian impor siswa tahun lalu. Nah, ini sudah ada daftarnya, termasuk pada bagian paling kanan adalah tanggungan tahun lalu yang belum terbayar. Kemudian kita ambil data, kita lanjutkan. Kita tunggu proses hingga proses pengambilan data selesai. Nah, ini sudah masuk. Yang perlu diketahui bahwasanya ketika kita ngimpor data siswa dari tahun lalu, maka yang ini untuk contoh sampel untuk yang jenjang SMP, yang kelas 7 masih kosong,
karena kan belum dimasukkan. Sedangkan yang kelas 7 di tahun lalu akan otomatis masuk ke kelas 8. Ini yang tahun kemarin kelas 7, ini yang tahun kemarin kelas 8. Sudah masuk ke kelas jenjang yang lebih atasnya. Nah, tanggungannya juga ini yang tertanggung adalah kekurangan yang masih jadi tanggungan di tahun lalu ke bawah ke sini. Nah, lalu bagaimana jika terjadi pergantian paralel? Ya, misalnya tadinya 8A menjadi 8B, kita tetap lakukan perubahan di siswa, dari tombol siswa juga boleh, dari pengaturan siswa dan tanggungan juga boleh. Nah, ini kita di sini masih edit lagi bisa. Kalau misalnya kita mau edit manual, kita di sini ada tombol edit. Jadi di sini bisa edit nominal rupiah maupun edit kelas. Ya, di sini jenjang masih bisa kita edit, nominal bisa kita edit. Nah, namun apabila kita sudah punya data yang banyak, misalnya kita mau edit secara massal, maka kita download dulu. Di sini kita download dulu, kemudian kita edit di Excel. Kita coba download dulu. Kita tunggu proses datanya ini karena cukup banyak. Ini kita download, kita pilih save. Ya. Nah, nanti data di Excel kita ubah, misalnya paralelnya dan juga nominalnya, ya, sesuai ketentuan upload awal juga sama persis. Nah, kemudian yang ini yang ada dari data di sini dihapus dulu. Ini anggaplah yang di sini tadi sudah diedit. Saya akan hapus dulu ini, hapus data, semuanya kosongkan. Kemudian tinggal diupload data yang sudah diedit di Excel tadi. Ini nggak saya contohkan, sama saja dengan proses yang ketika kita upload awal. Nah, ini anggaplah ini sudah kita edit, kemudian kita upload ulang ke aplikasi. Kita tunggu proses upload data siswa yang sudah kita edit. Nah, ini sudah masuk kembali dan kita sudah bisa proses transaksi pembayaran atau rekam transaksi. Ya. Itu untuk pengelolaan aplikasi AKS di tahun pelajaran yang baru. Jadi proses impor siswa, misalnya kita mau impor, jangan salah tahun pelajaran bahwa kita harus terlebih dahulu login di tahun pelajaran yang baru, jangan melakukan proses di tahun yang lama. Nah, kemudian untuk yang bendahara juga sama, misalnya di tahun yang lalu kita sudah proses RKAS, kita ini di login bendahara, kita misalnya mau ngambil kembali data RKAS tahun lalu ke tahun ini saya login dulu tahun lalu, bahwa di tahun lalu ini sudah ada proses pembukaan, anggaplah misalnya sudah selesai. Ini anggaplah pembukuan di tahun sebelumnya telah selesai dan tahun lalu sudah ada RKAS di sini. Nah, kita ingin mengambil atau membawa ini atau mengcopy. Untuk mengcopy RKAS tahun lalu prosesnya juga hampir sama dengan yang di Teller tadi. Ini tahun pelajaran 2021 sudah ada datanya. Kemudian kita log out dari ini, kita login ke tahun pelajaran baru di sini 2122, kemudian kita login. Nah, di sini masih kosong, belum ada datanya karena memang kita belum perekaman RKAS.
Nah, kita ke RKAS, ini juga bisa. Nah, kita coba impor RKA tahun lalu. Nah, ini data tahun lalu, kita proses impor. Lanjutkan. Nah, maka RKA tahun lalu sudah bisa kita copy, sudah masuk ke tahun pelajaran yang baru ini, tinggal kita mungkin melakukan pengeditan data atau penambahan ataupun pengurangan data di RKAS ini. Ya. Demikian barangkali untuk proses di awal tahun pelajaran 2021-2022 apabila tahun lalu kita telah mengerjakan atau mengelola data keuangan dengan menggunakan aplikasi AKS Makom. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.